Tiga, dua, satu. Udah Pak ya? Tiga, dua, satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kembali kita berjumpa lagi di Zoom kebanggaan bersama Zoom Muslim ISDN Studio untuk melanjutkan eh, kajian Kristologi dalam perspektif Islam. Ini sebagai apa namanya bisa dibilang majelis ilmu juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Kristologi dalam agama Islam ya. Yang malam ini akan membahas tema bangsa Arab bagi pandangan orang-orang Yahudi atau bangsa Arab dalam kitabnya orang Yahudi. Nanti kita akan, insya Allah narasumber kita, Bang Iwan akan mengulas secara terperinci bagaimana sih bangsa Arab atau tanah Arab dalam perspektif kitabnya orang Yahudi. Di sini kita akan kaji bersama, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran uh, yang tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Nanti akan di apa namanya sebagai seperti sebelumnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Quran selalu menjadi batu uji bagi kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita akan menyimak ini ya. Ini sekali lagi saya mengapresiasi acara ini karena saya akan mendapatkan insya Allah banyak pengetahuan yang baru, yang lebih detail dan terperinci tentang tema yang akan dibawakan. Pada nanti pemirsa di YouTube, insya Allah pada sesi-sesi berikut, ini adalah pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiga, pertemuan keempat, insya Allah kita adakan sesi tanya jawab. Jadi siapapun nanti yang akan naik ke Zoom, kita akan kasih linknya untuk sesi tanya jawab. Nanti pertemuan ketiga kita akan tentukan waktunya nanti. Ya, ini disiarkan di YouTube-nya ISDN Studio, Ngaji Metal Channel, dan Penunggang Kuda Channel. Oke, langsung aja. Insya Allah akan berjalan 1,5 jam ke depan ini. Silakan Bang Ikhwan sebagai narasumber dan pemateri untuk kajian ini. Baik, terima kasih Mbak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamida illahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kristologi kita terkait dengan tema yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini, yaitu tanah Arab dalam kitab orang Yahudi. Mengapa tema ini menjadi pilihan kita pada kajian kristologi ini? Karena memang ini adalah sangat penting bagi kita untuk menambah pengetahuan kita bahwa kitab orang Yahudi juga banyak menyebutkan informasi tentang tanah Arab. Nah, terkait dengan tema ini ada 10 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini kajian ya dalam kajian histologi. Pertama,
kitab orang Yahudi menyebutkan padang gurun Arab. Ya, kedua, ya 11 hari perjalanan Nabi Musa naik unta dari Tursina, Gunung Horeb Madian berjalan menuju ke Kades. Ya, di sini juga dari 10 poin ini kita mengambil beberapa informasi yang tidak lepas juga terkait dengan perjalanan Nabi Musa ketika eksodus dari Mesir dan bersama suku Bani Israel yang kita ketahui bersama mereka selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Maka selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun ini, tentu ada sebuah misteri yang sampai sekarang tentu perlu diungkap. Kemana saja mereka selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Maka beberapa informasi ini kita dapat menemukan sebenarnya banyak ya bisa kita kaji, tetapi kita batasi dalam 10 poin ini. Ya, di mana Nabi Musa pernah ke Madian, kemudian menuju berjalan ke Kades. Nah, apa ini Kades? Nanti sebentar kita akan kaji juga. Ya, Nabi Musa menurut kitab Yahudi, ya kita melihat juga tidak pernah diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di sisi lain, selama 40 tahun Nabi Musa mengembara padang gurun, sepertinya Nabi Musa berada di suatu tempat yang juga merupakan tanah kudus. Ya, dalam dialek Ibrani adalah Kades. Ya, nanti silakan dilihat bahwa Kades ini artinya tanah kudus atau tanah suci. Nah, tentu ini bukan tanah suci Yerusalem karena Nabi Musa dicatat di dalam kitab Yahudi, dia tidak pernah diizinkan masuk di tanah Kanaan. Yang empat, di Mesir Nabi Musa diperintahkan Tuhan menunaikan ibadah ya, Hajj dalam dialek Arab atau hak dalam dialek Ibrani. Nanti kita bisa lihat di dalam kamus Hebreu yang menyatakan hak ini adalah uh, sama dengan dialek Arab Hajj. Kemudian kelima, Nabi Musa mengikuti ibadah kurban bersama Su'aib. Ya, kita kenal Nabi Su'aib atau dalam Alkitab disebutkan Imam Yitro. Keenam, Nabi Musa berangkat dari kota Madian ke tempat gunung Horeb, ya, menaiki unta menuju Kades. Tujuh, Musa setelah mengintai kota Kades, ya, tanah suci, kota di tanah Hijaz didiami ribuan tahun oleh bangsa Amalek dan Amori. Nah, ini juga perlu diungkap di manakah wilayah bangsa Amalek, Amori yang diintai oleh Nabi Musa ketika eksodus dari Mesir. Kedelapan, kita juga perlu mengungkap menurut kitab Yahudi, Hawila sampai Asur adalah kediaman Ismail dan suku Jurhum dalam tradisi Islam. Maka dapat kita ambil poinnya bahwa Hawila sampai Asyur adalah Arab, di mana kediaman Ismail dan suku Jurhum, keturunan Yoktan. Kesembilan, ya, Tuhan menggetarkan padang gurun Kades di tempat bait sucinya. Nah, jadi Kades ini sangat penting kita ungkap, ya, karena di sini ada beberapa catatan para nabi ke Kades ini, masuk Musa, Harun, kemudian Nabi Daud. Ya, di poin ke-9 ini Nabi Daud berada di bait suci Tuhan, tempatnya di Kades. Ke-10, wahyu terakhir diturunkan di padang gurun Arab. Mari kita mulai. Tentu uh, yang pertama perlu kita membuktikan bahwa tanah Arab disebutkan dalam kitab orang Yahudi. Ya, dalam Ulangan 1:2 disebutkan inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Arabah Yordan, ditentangkan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, seterusnya, ya, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai di Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Nah, kalau kita melihat di sini di dalam ulangan ini, ya sangat jelas bahwa disebutkan Nabi Musa berada di padang gurun Arabah. Dan di sini juga disebutkan sampai di Kades Barnea. Nah, Kades Barnea ini menurut definisi kitab Yahudi, ini adalah
tanah yang suci, ya, kudus. Kalau umat Islam tidak asing dengan kata-kata kudus, ya, dalam dialek Ibrani adalah Kades yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi tafsiran Yahudi ya terkait dengan Hajar, kononnya Ibu Hajar Ismail mendiami Kades di gurun Paran di sebelah Kanaan. Nah, ini menurut tafsiran Yahudi, ya sangat tidak masuk akal. Ya, Nabi Musa berangkat awal mengintai kota Kades, gurun mulia Paran dan tempat-tempat penduduk Hizas, karena adalah mustahil Nabi Musa tiba di Kades, kota suci Makkah, selama 11 hari membawa ratusan ribu umatnya berjalan kaki di padang gurun yang dahsyat. Ya, tiada persiapan berjalan di tengah gurun, mematikan dalam masa-masa peperang melawan Amalek Amori, penguasa tanah Arab. Jadi fakta yang menarik, unta mampu berjalan di padang gurun 90 kilometer, bahkan lebih jauh lagi untuk satu hari, ya 11 hari hampir 1000 kilometer. Ya, kita akan lihat nanti kaitannya perjalanan Nabi Musa ini sampai ke tempat tujuannya Kades, ya sebagaimana di sana di padang gurun Paran didiami juga oleh Nabi Ismail, ya disebutkan di dalam kitab orang Yahudi. Nah, Nabi Musa berjalan selama 11 hari menaiki unta di negeri Madian, menyelusuri tepi laut Tebrau. Ya. Laut Tebrau ini adalah laut mati, dan pegunungan Seir Edom hingga Hijaz Utara, kemudian melalui pegunungan Paran Hijaz Selatan, ya, tanah Negeb, sebelum tiba di Kades, ya, kota suci. Ya, sekali lagi Kades ini kota suci, ya, tempat tentu di mana Baitullah, Ka'bah, lembah Paran, lembah yang mulia, kemuliaan berada. Ya, di ayat lain dapat kita temukan di Yosua 11:16. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Araba Yordan berada di sisi Sungai Yordan. Nah, inilah beberapa informasi tentang catatan kitab Yahudi menyebutkan tanah Arab, bahkan di dalam peta eh, yang didiami oleh keturunan Ismail menyebutkan nama-nama daripada suku atau nama-nama anak Nabi Ismail di wilayah Arab seperti Kedar, kemudian Midian. Nah, ini datanya kita ambil di Fakta Israel, ya. Ini kalau kita buka, bisa dibuka, ini peta ini eh, tertulis di mana di wilayah Arab ini menyebutkan nama-nama keturunan Nabi Ismail. Ya, itu poin pertama, bahwa Alkitab menyebutkan tanah Arab. Yang kedua, Arab dalam, ya, kitab Yahudi juga. Ya. Di mana di Kejadian 21 ayat 20, Allah menyertai Ismail, anak itu bertambah besar, ia menetap di padang gurun Paran dan menjadi pemana. Nah, yang perlu diungkap, di manakah padang gurun Paran ini berada? Nah, kalau dalam versi Yahudi, ya padang gurun Paran ini ya tentu saja bukan berada di wilayah Arab, ya tetapi berada di wilayah Mesir. Tetapi menjadi pertanyaan baru dan permasalahan baru, jika Paran ini berada di wilayah Mesir, maka di manakah jejak keturunan-keturunan Ismail itu hari ini ditemukan berada di wilayah yang dimaksudkan menurut versi orang Yahudi. Ya, sedangkan di dalam tradisi Islam, ya, suku-suku Arab yang dari garis keturunan Ismail kebanyakan mendiami wilayah Arab Madinah, bahkan sampai suku Nabatean. Nah, jadi ini yang perlu kita ungkap, bahwa di mana tempat tinggal Ismail di padang gurun Paran ini. Ya. Kemudian di kitab Yahudi juga menyatakan lokasi Paran yang sama di Ulangan 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel
di seberang sungai Yordan, di padang gurun Araba, Yordan ditentangkan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Hezoret, dan Zihab. Jadi Paran ini berada di padang gurun Paran di Araba Jordan menurut kitab orang Yahudi. Kemudian dalam Galatia, ya Paulus pun mengatakan bahwa Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ya, jadi cukup pembuktian kita bahwa kitab-kitab Yahudi itu juga telah menyebutkan tanah Arab ya dengan secara jelas. Nah, beberapa istilah tadi yang sempat kami sebutkan seperti Kades, ya, di mana banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab orang Yahudi, ya Ismail Padang Gunung Paran, Kejadian 21 ayat 1, kemudian Ismail di Kades, Kejadian 16, Ismail di Berseba, Kejadian 21, Hagar di Gurun Paran, Kejadian 21, ya seterusnya, ya Nabi Ibrahim di Lembah Paran, Kejadian 14, ya Sumur Mariba di Gurun Jin, Ulangan 32, Kades di Gurun Sur, Kejadian 20. Nah, beberapa istilah di dalam kitab Yahudi ini tentu kita akan ungkap hanya beberapa pasal saja yang terkait, dan itu saya rasa sudah juga mewakili bahwa di mana sebenarnya letak daripada Kades, ya tanah kudus ini, atau di mana Nabi Ismail tinggal, Paran, atau di mana juga Betel yang pernah dikunjungi oleh Nabi Ibrahim yang tercatat dalam kitab Yahudi. Ya, di dalam dalam Alkitab Sabda Web, ya kita bisa lihat Paran ini sangat jelas ya menyebutkan bahwa sebagai Edirset of Arabia, Paran ini padang gurun di Arab. Ya, ini kita lihat di bawah. Ya, nanti bisa dibuka di Alkitab Sabda. Ya, di dalam kamusnya terdapat penjelasan bahwa Paran ini adalah padang gurun di Arab. Nah, jadi jelas bukan di Mesir seperti klaim dan tafsiran dari umat-umat yang lain. Ini sangat penting untuk kita ketahui, khususnya umat Islam. Ya, selanjutnya, apakah orang Yahudi ya mengetahui uh, di mana Kades Barnea yang dimaksud? Nah, ini yang kita akan jawab. Sebentar, ini agak ada kesalahan teknis. Sebentar ya. Ini kalau tidak dibesarkan, Pak Awi bisa begini aja, Pak Awi, supaya bisa nggak macet ini ya. Iya, iya, Bisa iya. begini, Pak Awi? Bisa, bisa. Tapi nanti dibesarkan sendiri lah. Tapi kalau di YouTube ini tidak besar Kecil. kelihatan. Iya, Bagus, Iya. bagus. oh, bagus ya. Iya, ya. Ya layarnya lebar ya kalau pakai laptop ya. Tampilannya akan begini juga di YouTube kalau ini pakai laptop. Ya, silakan. Iya, iya. Nah, apakah orang Yahudi tahu persis di mana Kades Barnea? Nah, ternyata Kades Barnea ini, kalau menurut versi orang Yahudi, ya kita tampilkan saja ya fullnya. Rute perjalanan Nabi Musa ini ya seperti ini ya. Dia sampai dari Mesir berjalan, garis merah ini padang gurun Sin, dia berputar lagi sampai ke Kades Barnea sini. Ya, sedangkan di sini menurut mereka adalah Paran. Ya. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah di Paran ini memang ada jejak 12 suku keturunan Ismail atau tidak ada? Ya, justru orang-orang Mesir berhajinya ke Mekah karena mereka tahu di sanalah Ismail, di sanalah sumur Jam-Jam, di sanalah Ibu Hajar dan anak-anaknya berada. Ya, bukan berada di Paran ini. Jadi ini ternyata
perlu juga dikaji ya sesuai dengan fakta yang sebenarnya di mana mereka bermukim. Nah, kita buka di link ini ya, apakah Kades Bernia ini sudah tepat yang diyakini. Ya, di sini penjelasannya bahwa Kades atau Kadhes dalam bahasa Ibrani juga dikenal sebagai Sbernia adalah sebuah tempat yang disebut di dalam Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, di mana terjadi sejumlah peristiwa besar penting bagi bangsa Israel menurut catatan terletak di sebelah selatan dan di luar tanah Israel. Meskipun lokasi persisnya belum diketahui. Ya, jadi di sana tidak ada apa-apa ditemukan. Ya, kalau di situ dikatakan tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, kemudian di sana Allah menggetarkan tempat itu, seharusnya bangsa Israel menjadikan tempat itu sebagai tempat mereka berdoa seperti para nabi. Apalagi yang lebih khusus Nabi Ismail dikatakan di sana, maka tidak ada yang bisa menjadi bukti di sana. Jadi ini ya, jadi tidak mereka itu tidak mengetahui persis di mana, hanya peta ini hanya tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh tradisi Rabi Yahudi. Ya. Kemudian di dalam suatu penelitian ilmuwan dari ilmuwan Kristiani sendiri, ya baru-baru menemukan bahwa daerah di mana Gunung Sinai yang asli berada itu berada di wilayah Arab atau di Midian, di mana Tuhan bertemu Musa melalui sebuah semak. Ya, jadi di dalam kalangan Kristen sendiri mempunyai beberapa versi di mana keberadaan Kades Barnea ini. Ya, tetapi dari versi yang lain, ilmuwan-ilmuwan dari non-Islam ini menemukan sesuai dengan fakta bahwa Kades Barnea berada di wilayah Arab. Mengapa ada di Arab? Nah, ini yang penting karena tentu Nabi Musa dan umat Israel ketika itu menjalankan perintah Tuhan untuk mengenal tanah perjanjian, tanah yang kekal, tanah di mana Betel atau Baitullah berada, jauh lebih tua daripada Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Nah, kemudian ya kita masuk pada poin yang kedua. Ya, Nabi Musa ternyata di dalam kitab orang Yahudi sering mengerjakan perayaan kepada Tuhan. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut hak. Ya, dalam bahasa Arab disebut Hajj. Jadi ini bukan menafsirkan ya, karena hak itu memang adalah perayaan bagi Tuhan. Sedangkan dalam versi Arab disebut Hajj. Walaupun bentuk dan tata caranya berbeda. Ya, di mana dia melaksanakan ini, perayaan hak ini, ternyata Nabi Musa ya melakukannya di padang gurun. Ya, padang gurun mana? Yang jelas bukan di padang gurun Yerusalem. Karena Nabi Musa tidak pernah masuk di tanah Yerusalem menurut kitab orang Yahudi. Ya. Kita lihat ya, ini adalah sebuah ilustrasi yang kita buat dalam bentuk gambar untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ya, 11 hari perjalanan Nabi Musa ini menurut kitab Yahudi Kejadian 14:17 ini, ya di mana jarak Mekah ya di sini kita bisa diukur ya. Kalau bagi siapa punya HP Google bisa dibuka. Dari Midian sampai Mekah ini kurang lebih 11 hari. Ya. Dengan menggunakan tadi perhitungan Nabi Musa menggunakan tunggangan hewan unta ya per hari itu 90 km. Sedangkan jarak dari Midian ke Mekah ini adalah kurang lebih 1000 kilometer. Ya, kalau setiap hari 90 selama 11 hari ya bisa mencapai perhitungannya persis bahwa Nabi Musa melakukan perjalanan perayaan hak ke tanah suci Mekah. Jadi ini
sebuah kajian, dan mungkin kalau ada teman-teman dalam kajian ini bisa juga uh, mempertanyakan atau menyanggah, ya baik dari non-Muslim, ya kami sangat senang untuk bisa memberikan tanggapan. Jadi jaraknya adalah kurang lebih 1.016 kilometer ya dari Midian ke Kades. Jadi perjalanannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ya tidak pernah menginjak ke tanah Israel ya. Jadi tidak ada nama tempat di luar Kanaan yang banyak disebut Betel Baitullah dalam kitab Yahudi beserta nama para nabi selain Kades, padang gurun, Paran ya. Menurut leksikon Ibrani, Paran tadi sudah dijelaskan berasal dari kata Paar, bermaksud glory mulia, atau strong Hebrew menyatakan Paran sebagai a desert of Arabia, padang gurun Pak Arab. Dan makna lain menurut dakwaan ya dari kalangan Yahudi dan Kristiani versi modern, Gurun Paran terletak 100 kilometer ke utara Eliad di Israel. Ya, sedangkan Nabi Musa tidak pernah menjejakkan kaki di tanah Israel Kanaan menurut kitab Yahudi. Ya, jadi ini sesungguhnya hakikatnya Nabi Musa dan Israel berjalan ke kemah mendiami sepanjang tanah Hijaz Arab, tepi laut Laut Merah. Ya, jadi tidak pernah ke wilayah Arab. Ya, sehingga Paran ini sangat terbantahkan, bukan berada di wilayah atau peta yang ada saat ini menurut tafsiran rabi-rabi Yahudi. Ya. Di Ulangan 146 dinyatakan, demikianlah kamu lama tinggal di Kades. Ya, Nabi Musa menetap lama di Kades, ya kota suci, hampir 40 tahun untuk menunaikan had. Ya, jadi memang di dalam catatan literasi Islam ya tidak mungkin hanya ada satu hadis yang ditemukan, ya saya lupa hadisnya, bahwa ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan, ya Nabi Muhammad seakan-akan melihat Nabi Musa turun dari sebuah lembah dan sambil bertalbiyah untuk melaksanakan haji. Ya, itu salah satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi Musa pernah melakukan haji di tanah suci. Ya, tetapi ternyata di kitab orang Yahudi, ya Nabi Musa melakukan perayaan di tanah Kades ini. Nanti lebih jelas kita akan lihat lebih jauh bahas di mana sebenarnya Kades ini berada. Kemudian, ya tadi saya katakan menurut kitab Yahudi, Nabi Musa tidak pernah menginjakkan tanah Israel. Ya, ini dalilnya. Jangan nanti dikira ini hanya karangan atau tanpa data ya. Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan, juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan. Dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah akan masuk ke sana. Dan kepada mereka lah aku akan memberitakannya, dan mereka lah akan memilikinya. Ya, Ulangan 140, tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah Laut Merah. Ya, ini Laut Teberau atau Laut Merah. Ya, boleh dilihat di dalam uh, Android Anda, silakan tulis Laut Teberau, maka akan muncul Laut Merah. Ya, sebenarnya disinilah perjalanan bangsa Israel itu ke tanah Arab. Ya, selanjutnya
Ya, kita akan melihat juga ya bagaimana perayaan yang dilakukan Nabi Musa selama puluhan tahun ini tidak menemui tempat kekal. Artinya eh, orang-orang Yahudi tidak pernah memiliki ciri-ciri yang dinubuatkan dalam kitab mereka sendiri. Ya, umpamanya tidak terdapat kesan peninggalan bersejarah, ya tempat suci, kota suci, ya Kades ini tidak ditemukan ciri-cirinya baik kepada bangsa Yahudi maupun kepada umat Kristiani. Ya, karena sepertinya sudah dilupakan, ya benar-benar terlupakan. Ya, Kades perkataan adalah dari bangsa Semit Ibrani, ya tadi sudah saya jelaskan adalah tempat suci. Ya, ini yang benar-benar dilupakan, ya tidak dikekalkan oleh bangsa Yahudi sendiri, apalagi umat Kristiani. Ya, sementara uh, umat Islam ini benar-benar mencari dan menjejaki, menemui, mengunjungi kota suci yang tertulis dalam kitab orang Yahudi dan sampai sekarang menggunakan melaksanakan ibadah haji di Mekah, ya di kota Kudus, di kota Kades sampai hari ini. Ya, kemudian ya bagaimana ketika kita mencoba menelusuri perjalanan Nabi Musa selanjutnya menurut kitab orang Yahudi, ya ketika tiba di Tursina, Gunung Tuhan atau Gunung Horeb, Madian, Nabi Musa diajari cara-cara menunaikan had dan membangun Baitullah ya, di Kades, padang gurun Paran untuk melaksanakan perintah Hajj, membangun kemah suci ya menuju kota Kades, gurun Paran menurut Alkitab, menurut kitab orang Yahudi. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Tuhan, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, bukanlah umatku pergi, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, kita akan coba lihat yang saya bertanda merah ini, di manakah perayaan atau apakah nama perayaan yang dimaksud ini. Keluaran 5:1. Ya, kita coba buka ya, Keluaran 5 ayat 1. Ya, supaya tidak dikira kita bicara tanpa data kait dengan perayaan Hajj oleh Nabi Musa dan umat Israel. Ya, Keluaran 5 ayat 1, kita akan buka kamus Alkitab Sabda ini. Ya, ini sudah tampil kita baca ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini padang gurun sepertinya hal yang sangat penting yang hari ini dilupakan oleh umat Yahudi sendiri, apalagi umat yang lain, ya, kecuali umat Islam. Ya, kita buka ya di sini ada kamus perayaan, ya, mana perayaan, ya ini, ya dalam dialek Ibrani, ya seperti ini dibaca sagak, ya dalam dialek Islam huruf G ini lafaznya berubah menjadi J, jadi Hajj. Di sini dapat kita lihat ya dalam definisinya merayakan ya mengadakan perayaan nah hari raya. Nah, rayanya di padang gurun. Ya, jadi itu ya terkait dengan perayaan yang dilakukan Musa bukan di Yerusalem, bukan juga di Mesir, tetapi di padang gurun Paran atau di Kades, ya tanah kudus yang disebutkan oleh Alkitab itu sendiri. Ya, baik kita lanjutkan. Selanjutnya kita tampilkan lagi slide-nya yang sudah ke berapa tadi? Oke.
Ya, oke. Mohon maaf agak. Ya, ternyata Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ke padang gurun untuk merayakan Hajj. Ya, bukan di Yerusalem, tetapi berada di padang gurun Arab. Ya, perayaan di padang gurun. Ya, dalam Hakim 11 ayat 16, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Merah dan tiba di Kades. Nah, ini Kades juga adalah suatu eh, tempat yang sangat penting yang banyak disebutkan di dalam kitab orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi sendiri hari ini benar-benar melupakan di mana Kades ini berada. Kemudian dalam Ulangan 12 ayat 5, di sini dicatat juga dalam kitab orang Yahudi, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya. Ya, di sini dikatakan, di sana tempat itulah harus kamu cari, dan ke sanalah harus kamu pergi. Ya, sementara Nabi Musa tidak pernah masuk ke Kanaan. Nah, jadi tempat ini jelas bukan berada di Yerusalem, ya, tetapi berada di tanah Arab. Ya, kita sejak awal tadi telah membuktikan bahwa tanah Arab itu, tanah Kades, Paran, bukan berada di Mesir, tetapi berada di tanah Arab. Ya, kemudian di Keluaran 3 ayat 1. Ya, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Imam Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, ini Musa ke padang gurun ini juga menemui mertuanya, yaitu Hitro. Nah, siapa Hitro ini? Ya, dalam Islam dia adalah Nabi Su'aib. Nah, dapat kita jumpai di uh, dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran Hud ayat 84, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Su'aib, atau tadi yang Imam Mitro, ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Ya, dan ketika datang masa pelaksanaan perintah kami selamatkan Nabi Su'aib beserta dengan umatnya yang beriman. Nah, di sini jelas di Quran 31 ini, Nabi Musa mengembalakan kambing Yitro mertuanya Imam Midian. Nah, ini berarti dapat juga memberikan gambaran kepada kita umat Islam, khususnya ya jelas sudah mengetahui, tetapi kepada umat-umat selain non-Islam, bahwa ternyata ada Nabi yang diutus oleh Allah di luar bangsa Israel. Karena seorang Yitro ini menjadi imam tentu adalah imam yang benar, imam yang mendapat petunjuk dari Tuhan yang penguasa langit dan bumi. Ya, kita lihat bahwa Suaib ini di dalam kitab Yahudi, dia juga menasehati Nabi Musa. Ya, kita baca dulu di Keluaran 18, mulai ayat 5 sampai 27. Ketika Yitro, mertua Musa, berserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah, jadi Musa memiliki mertua yang juga mengenal Allah, bukan hanya dimiliki oleh suku atau bangsa Israel saja. Ya, ini tentu membantah semua tuduhan-tuduhan umat non-Islam yang mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Ya, sementara Yitro ini mengenal Allah seperti yang dikenal oleh Nabi Musa yang telah mengutusnya kepada Bani Israel membebaskannya dari Mesir. Nah, ini sangat jelas. Jadi kemudian bahkan Imam Yitro ini melaksanakan ibadah kurban. Ya, kita baca di Keluaran 18 ayat 12.
mereka justru memakan sama-sama hewan kurban yang dilakukan oleh Imam Yitro. Nah, jadi Nabi Su'aib melaksanakan ibadah kurban ini seperti diperintahkan Allah kepada Nabi Su'aib dan umatnya bangsa Arab di negeri Madian. Ini jelas lebih awal daripada Nabi Musa dan umatnya. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah, di mana ini dilakukan? Ya, jelas ini bukan di Mesir dan bukan juga di Israel. Tetapi kitab Yahudi menyebutkan ini di tanah Arab. Ya, Midian, silakan dibuka Midian. Lokasinya berada di mana? Di tanah Arab. Ya, ayat 19, jadi sekarang dengarlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya, ya negeri Midian. Jadi Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya karena Su'aib adalah seorang nabi, ya seorang nabi bangsa Arab dari keturunan Nabi Ibrahim menjadi guru pembimbing Nabi Musa. Dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Nah, jadi ini penting juga diketahui oleh umat-umat non-Muslim bahwa mertua Nabi Musa ini adalah guru daripada Nabi Musa dalam hal memberikan nasihat tentang bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nabi yang datang dari bangsa Arab. Ya, kemudian Nabi Musa berangkat ya, kita lihat bagaimana selanjutnya Nabi Musa mengintai seluruh tanah perjanjian negeri Arab yang mereka jelajahi sesudah Eksodus dari Mesir. Ya, ini memang faktanya bahwa Nabi Musa itu mereka ke wilayah Arab, ya, bukan ke wilayah Mesir saja. Ya. Di Bilangan 10 ayat 29, lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturannya keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Ya, di ayat 10 ayat 29, lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehual orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan. Ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutilah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Nah, ini dapat kita lihat bahwa Nabi Musa ini akan berangkat ke tempat yang dimaksudkan Tuhan akan memberikannya kepadanya. Artinya Nabi Musa akan tinggal di sana dan akan ditemani oleh Hobab, anak Nabi Su'aib, Imam Yitro. Ya, karena dia mengetahui jalan ke Kades, ya, ke kota suci Mekah. Ya, karena pernah berkunjung ke Kades, kota suci Mekah bersama Nabi Su'aib. Sebagaimana berkemah di padang gurun dan engkau menjadikan petunjuk jalan bagi kami. Nah, ini semua kitab orang Yahudi mencatatnya, kejadiannya di tanah Arab, ya, di padang gurun. Kemudian di dalam Ulangan 1 ayat 19, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ya, jadi Nabi Musa, ya kalau kita lihat dalam versi lain Gunung Singai Horeb Tursina di negeri Median sebelah tanah Arab Hijaz Utara berjalan melalui segenap padang gurun yang dahsyat. Ya, artinya padang gurun yang sangat besar dan dahsyat. Ya, Nabi Musa berkemah berhenti untuk istirahat malam, kemudian Nabi Musa segera meneruskan perjalanan untuk ke arah pegunungan orang Amori, ya, penduduk Kades, negeri Gilead, negeri Arab Hijaz, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan kita. Lalu sampai ke Kades Barnea. Nah, Kades Barnea ini sampai hari ini jangan kita lupakan ya, baik orang Yahudi sama sekali tidak mencarinya dan
tidak mengetahui pasti di mana tempatnya, ya, kecuali nabi-nabi yang telah tercatat di dalam kitab mereka. Ya, tapi itu hanya tinggal catatan. Ya, kemudian ini di ayat selanjutnya, ya, kita baca saja yang saya beri buat merah. Ya, mereka berkemah di padang gurun Zin, yaitu di Kades. Ya, ini terhapus tadi. Mereka berangkat dari Kades, lalu berkemah di Gunung Hor. Ya, jadi rombongan Nabi Musa ini berangkat dari Abrona. Ya, kemudian selanjutnya mereka berkemah di padang gurun Zin, Gunung Zin, ya, atau di padang gurun mulia Paran, gurun suci Kades, Yasin atau Zion, Kades Barnea. Ya, ketujuh, setelah Musa mengintai kota Kades itu, Nabi Musa kembali mengatur strategi untuk berperang merampas Kades, kota suci Mekah, dan menakluk seluruh tanah perjanjian negeri Arab diwariskan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk dijaga. Ya, karena ya jelas di masa itu ya hampir wilayah Jazirah Arabia tentu banyak terpengaruh oleh penyembahan-penyembahan berhala. Maka dengan itu Nabi Musa ini, menurut catatan kitab orang Yahudi, Nabi Musa ditugaskan untuk kembali menjaga, kembali membersihkan kota suci sebagaimana yang telah diduduki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah seperti bangsa Amalek dan Amori. Ya, di dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan 11 berkata kepada Yosua, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, perintah Tuhan kepada Nabi Musa ini berperang dengan bangsa Amalek untuk merampas kembali Kades, ya, di mana Baitullah berada. Kemudian Amalek ini adalah penghuni tanah Hijaz Selatan, tanah Negeb, tempat kota suci Mekah selama ribuan tahun bersama bangsa Amori berperang melawan umat Islam di zaman Nabi Musa. Ya, di Bilangan 20 ayat 16, ya, kita akan juga menemukan di mana dijelaskan ya tentang Kades, ya, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Ya, jadi Nabi Musa, Allah mengutus malaikat kepadanya, menuntun menguatkan Nabi Musa, Harun, Nabi Yosua untuk merampas Kades di kota suci, tempat Baitullah Ka'bah, maka padang gurun Paran untuk menuntun keluar dari Mesir. Sekarang ini mereka berada di Kades. Ya, terpersingkat saja, karena intinya poinnya bahwa Alkitab benar-benar, kitab Yahudi benar-benar mencatat uh, tanah Arab dan perjalanan Nabi Musa dan umatnya ketika di masa itu. Ya, kemudian di manakah Kades ini? Ya, di dalam satu uh, Samuel 15 ayat 7, lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Nah, jadi kalau Amalek ini banyak juga ditafsirkan oleh non-Islam bahwa Amalek ini berada di wilayah Mesir ataupun Kanaan. Itu sangat salah sekali, ya, karena di sini di 1 Samuel 15:7 dijelaskan bahwa Saul memukul orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Sur. Dan Sur ini membentang wilayah Arab, ya, Hawilah sampai Sur yang di sebelah timur Mesir. Jadi di sini sangat jelas
ada kaitannya dengan penjelasan tadi bahwa Nabi Musa itu berperang dengan orang-orang yang berada di tanah Arab, yaitu orang-orang Amalek, yang berniami Hawali sampai dengan Sur. Ya, di Kejadian 16:7 ini dikatakan juga tentang di mana Sur ini, di mana malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Di sini malaikat Tuhan menjumpai Hajar, ibu Ismail. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat di manakah wilayah Sur dan Hawali ini, yang di situ ada orang-orang Amori dan Amalek yang pernah diperangi oleh Nabi Abraham, yang juga pernah diperangi oleh Nabi Musa. Apakah itu di Mesir atau berada di tanah Arab? Nah, ini yang perlu kita kaji dan kita lihat sumber-sumber data yang benar-benar mendukung. Tentu berdasarkan pertama informasi dari kitab orang Yahudi. Ya, Sur tempat Hajar di Gurun Paran. Ya, jadi data selanjutnya bisa kita lihat di mana Hawilah sampai Sur adalah tanah Arab. Ya, kalau kita melihat versi tafsiran dari tradisi Yahudi, kita melihat bahwa Sur ini seperti pada peta ini ya, ini adalah tafsiran dari versi tradisi Yahudi yang kemudian diikuti oleh uh, orang-orang lain yang mengimani kitab orang Yahudi. Ya, kita bisa buka. Ini sumber datanya saya ambil dari sini. Ya, fakta Israel ya. Nah, ini. Jadi ini adalah wilayah Ismail, kuning ini. Di sini adalah Hawilah, di sini adalah Sur. Nah, inilah menurut mereka yang didiami oleh Amalek dan terjadi peperangan. Tetapi wilayah ini juga tetap masuk wilayah Saudi Arabia ya, karena ini kita bisa lihat warna kuning ini. Tetapi kita akan buktikan apakah Hawilah ini berada di sini dan Sur ini memang berada di sini. Ya, kita akan buktikan di mana mereka benih-benih nama-nama suku ini berada. Ya, kalau benih artinya nama-nama suku ini adalah keturunan-keturunan yang eh, menjadikan nama suatu wilayah dari eh, nama-nama anak nabi-nabi. Ya, kita kembali ke pembahasan yang awal tadi. Bentar. Nah, ya ini ya, ini peta menurut versi tradisi Yahudi. Nah, dalam tradisi Islam, ya tentu umat Islam juga sangat mengenal dengan eh, baik nasab keturunan yang juga banyak diberikan nama-nama di dalam suku bangsa Arab. Ya, kita ketahui bersama bahwa Yaman adalah suku Arab yang paling tua sebelum kedatangan Nabi Ismail, dan suku Yaman ini kita kenal juga suku Jurhum yang nasabnya sampai kepada anak Nuh ya Yoktan ya dalam tradisi Islam disebut suku Jurhum, dan Yoktan ini di dalam kitab orang Yahudi disebutkan di dalam kitab Yahudi satu Tawarik 1 ayat 20 sampai 23, Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hajar, Mawed, seterusnya Sheba, Ofir, Hawilah. Nah, Hawilah ini adalah leluhur daripada bangsa Yaman. Ya. Mereka yang lebih mengetahui, artinya orang Arab lebih mengetahui daripada orang-orang Israel, walaupun itu tercatat di dalam kitab mereka. Tetapi dalam tradisi Arab, ya Hawilah ini berada di Yaman, sedangkan Asyur berada di wilayah bagian Kuwait Iran ya. Jadi disinilah tempat tinggal Ismail, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Yahudi, Kejadian 25 ayat 17 sampai 18. Umur Ismail ialah 137 tahun.
Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Sur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan saudara-saudara mereka. Nah, fakta ini tentu hari ini kalau kita melihat keberadaan anak ketujuh keturunan Nabi Ismail, maka mereka berada di wilayah ini, ya Jazirah Arabia. Ya, tidak berada di tempat lain seperti disebutkan dalam tradisi Yahudi. Ya, berada di padang gurun berdampingan dengan Israel yang berada di sini. Nah, kita dapat lihat kembali membuktikan ya di dalam literasi lainnya tentang keberadaan Hawilah ini, di mana Hawilah ini merupakan uh, keberadaan daripada keturunan Yoktan. Ya, di sini disebutkan kabilah Jurhum merupakan salah satu marga dalam suku Yoktan kuno di semenanjung Arabia yang juga merupakan salah satu suku Arab yang tertua. Pada awalnya mereka tinggal di wilayah Yaman sebelum bermigrasi ke Baka atau Bakah yang kala itu baru ada mata air Ismail yang disebut Jam-Jam. Nah, jadi sangat jelas justru apa yang tertulis di kitab Yahudi itu berbanding lurus dengan literasi Islam dan keberadaan keturunan-keturunan Ismail sendiri yang berada di wilayah uh, Hawilah sampai dengan Syur hari ini. Nah, ini lebih jelas kita bisa melihat di manakah letak wilayah Asyur ya. Kalau ini Hawilah sudah jelas. Kita selanjutnya bisa lihat data di mana Asyur berada. Asyur sendiri ini adalah anak dari Sem, Asyur bin Sem, menurut kitab orang Yahudi. Ya, saya tidak membacakan menurut uh, literasi Islam, karena orang Islam ya pasti kita sudah mengetahui baik secara oral maupun di dalam kitab-kitab sirah lain sebagainya. Ya, ini sumber datanya, ini Asyur ini sama ya, berada di wilayah dekat sekitar Irak, Iran, Kuwait, di sini. Nah, nanti kita bisa buka datanya. Asyur ini, Asyur bin Saim, eh, lebih jelasnya kalingnya. Ya. Ini sumber datanya, ya memang dari Alkitab, dari kitab orang Yahudi ya. Mohon maaf ya, dari kitab orang Yahudi, yang sebenarnya tinggal faktanya di lapangan, apakah berbanding lurus dengan eh, Islam atau tidak. Maka jelas hari ini tentu sangat berbanding lurus dengan keberadaan umat Islam. Ya, jadi Asyur bin Sem, anak dari Sem. Dan sisi dapat kita lihat ya di sini Sem, kemudian ini Asyur, ini Aram, kemudian ya, tadi Yoktan ya. Yoktan ini menurunkan suku Yaman. Ya, di sini ada Hawilah. Ya, bahkan Sheba. Ya, kita mendengar Ratu Balkis, Ratu siapa? Ratu Balkis dari Sheba. Ya, jadi dia jatuh dari Yoktan. Ya, ini menurut kitab orang Yahudi. Ya, jadi tanah Arab itu banyak disebutkan sebenarnya dalam kitab orang Yahudi sendiri, tetapi sayangnya tradisi penafsiran mereka tidak tepat di mana keberadaan daripada nama-nama suku ini berada, sehingga peta-peta yang ditunjukkan di dalam seperti pemaparan tadi perlu ada kajian yang lebih mendalam. Kejadian 25 ayat 17 sampai 18. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap
berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, ini Asyur ya, ini Syur. Kemudian Tuhan ya, di dalam Mazmur 298 ya, kembali saya pertegas bahwa di sini Daud mengisahkan tentang dua tempat yang sangat luar biasa. Yang pertama, Daud menyebutkan Kades dan Bait Suci. Ya, Mazmur 29 ayat 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Nah, mengapa di sini disebutkan Kades? Ya, berarti ini merupakan tempat yang sangat penting bagi para nabi, di mana mereka bisa berdoa kepada Tuhan di sana. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya. Setiap orang berseru hormat, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kemudian di ayat selanjutnya, Mazmur 30 ayat 1, nyanyian untuk pentasbihan bait suci dari Daud. Nah, sejak kapan ini kalau dalam tradisi umat non-Islam ini dikatakan pentasbihan tata Daud. Sementara Kades ini berada di luar Yerusalem. Ya, bagaimana Kades ini menjadi tahta Daud berada di sana, sedangkan kita ketahui bersama bahwa bait suci ini berada di Kades, ya, di tanah kudus. Jadi sampai di sini di poin ke-9 ini tentu kita sudah dapat menyajikan dari kajian-kajian bahwa di dalam kitab orang Yahudi ternyata para nabi di sana telah menginjakkan kakinya di tanah Arab. Ya, bahkan nanti di kajian-kajian selanjutnya ya kita bisa kaji bahwa Taurat itu sebenarnya Tuhan turunkan ketika Musa berada di tanah Arab. Ya, bukan diturunkan di Yerusalem. Jadi 10 perintah Tuhan, Tuhan turunkan di tanah Arab. Mengapa tanah Arab? Tentu ini adalah memiliki keistimewaan. Jadi terkait dengan istilah-istilah Paran, tempat tinggal Ismail, kemudian Kades, ini benar-benar umat Yahudi dan Kristen kehilangan jejak tentang ini dan perlu untuk mencarinya di manakah tempat itu berada. Nah, di dalam Ulangan 33 ayat 1-3. Ini juga kitab Yahudi menyebutkan, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka di Seir. Ya, kita ketahui Sinai turun Taurat, terbit kepada mereka di Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Nah, dalam tradisi Islam, ya kalau seperti yang kita ketahui tadi, Ismail tinggal di padang gurun Arab, Paran, maka tampak bersinar dari pegunungan gurun Paran. Maka Nabi Muhammad menerima wahyu di atas pegunungan. Ya, pegunungan apa? Pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak pada mereka api yang menyala-nyala. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau di dalam sejarah Islam, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus, ya, di mana penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad datang dengan 10.000 orang-orang Muslim atau orang kudus, ya, di tangannya terdapat api yang menyala-nyala, artinya syariat hukum yang tegas. Nah, pegunungan Paran ini ada sangat penting karena terakhir Tuhan yang datang ini lebih tampak bersinar dari atas pegunungan Paran. Ya. Apakah Paran ini disebutkan juga di ayat yang lain dalam kitab Yahudi? Di Habakuk 3 ayat 3, Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah keagungannya menutup segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Nah, jadi Ismail tinggal di padang gurun Paran, ini sangat berbanding lurus dengan kedatangan Tuhan di padang gunung Paran tampak bersinar. Ya, jadi padang gunung Paran
ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi para pencari kebenaran yang belum mengenal pasti tentang di manakah burung parang yang sebenarnya. Ya, hari ini semua TKP tempat kejadian-kejadian yang disebutkan baik sumur Jam-Jam, Tanah Kades, Pegunungan Paran, semuanya dijaga oleh umat Islam dan dilestarikan sampai dengan hari kiamat. Nah, ada yang menarik juga terkait dengan catatan kitab Yahudi ini. Ada sebuah pendapat dari Rabi Yahudi. Ya, saya akan putarkan penjelasan Rabi Yahudi, Rabi Mor dalam videonya di menit ke-316 tentang uh, nubuat ini menurut dia. Jadi ini menurut orang Yahudi ya, bukan menurut orang Islam. Ya, kita buka tidak supaya jelas. Di dalam ini mungkin adalah materi yang terakhir pada kajian kita malam hari ini untuk memperjelas bahwa ini bukan hanya berarti kita mengambil data tanpa sumber yang jelas ya. Ya, 316 ya. Ini kita lihat dulu, ini adalah Rabi Kot ya. Itu di anu share screen-nya supaya muncul suaranya. Kenapa, Wi? Biar muncul, udah kedengaran suaranya. Coba. Oh iya, iya coba ya. Ya, dibaca aja. Oh dibaca aja, Nanti oke. Oke. ya terkait dengan paran tadi, kita langsung lewat saja kita ke menit 315 ya. Nanti dibaca aja kalau ini. Ini ya. The Lord of Sinai has gone over from there. Seir, Sinai, Pegunungan Paran. Told see that you are covered. Now that's by pushing down the stomach. Well, Bible that tribe descended from Ishmael and from their tribe will have it unto the heroes. Mecca. Oke, baik. Jadi kajian Iya, kita malam jelas. hari ini ya tentang kitab suci Yahudi menyebutkan Mekah dan di mana kota Paran, di mana Kades, kita sudah kaji bersama dan bahkan dari Rabi Yahudi yang memiliki otoritas tentang kitab mereka telah menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Gunung Paran. Paran yang dimaksud. Ya, jadi sekian dulu. Nanti kajian selanjutnya kita akan jatuhkan lagi, akan ada pembahasan selanjutnya tentang kitab-kitab Yahudi ini untuk dapat menjadi pembelajaran bagi kita khususnya umat Muslim. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sebelum ini selesai live-nya, saya ada pertanyaan begini. Pernahkah ditanyakan kepada apologet Kristen ini ya, itu Gunung Paran di mana menurut mereka ini? Kalau menurut orang-orang Kristiani ini, pernahkah ditanyakan Iya, itu? Pak Wi. Iya, Ya. jadi
pernah juga ditanyakan, makanya itu yang saya katakan tadi, mereka itu mengikuti tafsiran tradisi Yahudi. Ya, sehingga Gunung Paran yang mereka maksud berada di wilayah Mesir yang tidak ada meninggalkan jejak Oh, tidak ada jejaknya sama sekali ya. keturunan Tidak ada keturunan bukti. Ismail, ya. Artinya tidak Bahkan ada bukti pernah saya bukti yang bisa tanyakan dia. di dalam Ya, ya Jum lain, di sana ada air mancur katanya, apa yang sudah nggak ada jejak juga. Ya iya, kalau nggak salah kita pernah diskusi ya iya, di ya pernah diskusi itu forum dan dia yang lain. dikatakan itu saja jadi tempat wisata, nggak ada jejak lagi katanya Iya, kalau tidak salah ya. iya. Jadi Hmm. tidak ada pembuktian ya Ya tidak karena pembuktian ya. yang jelas kalau Gunung Paran ini kalau melihat betapa pentingnya di masa para nabi, tentu keturunannya tidak akan meninggalkannya. Mereka akan Betul, tetap berada di situ sampai dengan hari kiamat. betul, Nah, betul, makanya betul. jelas bahwa Gunung Paran itu di mana hari ini umat Islam hari ini melaksanakan ibadah haji, hari ini keturunan Ismail dari Nabi Muhammad SAW berada kekal selamanya berada di Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Iya, 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 oke, oke. Iya, betul sekali karena memang pernah saya tanyakan, pernah kita tanyakan di mana sebenarnya Gunung Paran kalau menurut orang Kristen itu ternyata iya dia bilang itu sudah menjadi tempat wisata dan tidak tahu nggak ada Iya, jejaknya sama sekali ya. ya Saya bahkan ingat itu. kita kena marah sama dia karena nggak Kena bisa marah kalau buktikan. ditanyakan itu nggak bisa dibuktikan dia. Dia tidak bisa membuktikan. Dia cuma menunjukkan 7 sumur yang menjadi tempat wisata katanya. Ya, mungkin Pak Agus ada yang mau ditambahkan? Pak Agus, monitor. Atau Bang Arman masih monitor kah? Ini betul-betul mendetail tadi nih mengenai Gunung Paran ini. Seharusnya karena ini kan sering diucapkan disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi, harusnya mereka bisa mengetahui itu secara pastinya. Kalau kita di Islam kan kita bisa mengetahui secara pasti di mana Ka'bah, ya kan? Jadi Iya, iya. orang Yahudi ini harusnya bisa, orang Kristiani yang mengimani kitab itu harusnya bisa memastikan di mana sebenarnya letaknya. Karena ini penting. Beberapa kali disebutkan di dalam Barqa itu tempat yang bersejarah. Ya, Mengenai Gunung secara Sinai pun dia dalam tidak bisa pastikan di mana posisinya yang nggak bisa. tidak bisa ya. Iya, ya. Ya semoga ini menjadi pencerahan ya bagi kita semua, terutama umat Muslim supaya menjadi pengetahuan baru, tidak juga selalu menerima apa namanya asumsi-asumsi yang disampaikan oten-oten itu yang tidak jelas dari mana dia mengambil pendapat. Ya, alhamdulillah sesuai schedule 1 jam setengah acaranya, bagus sekali nih. Ini akan eh, saya share linknya nanti untuk live kan nanti pertemuan keempat, insya Allah ada sesi tanya jawab. Kita akan membuka ruang kepada siapapun yang menyimak acara kita ini nantinya untuk mengajukan pertanyaan dan insya Allah kita semua kita siap untuk menjawabnya. Ya, demikianlah ya acara di Pak Agus. Coba saya telepon Pak Agus kali ini masih di record. Ya. Demikian ya acara kajian Kristologi menurut Islam dengan tema tadi bangsa Arab atau tanah Arab menurut kitabnya orang Yahudi. Ya, saya tutup acara ini dengan mengucapkan doa majelis subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaih. La ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Charlie waktu itu marah Pak Awi. Betul, Charlie waktu itu marah kalau ditanyakan masalah ini. Sampai dia bilang tidak ada lagi jejaknya itu. Sekarang sudah menjadi tempat wisata. Itu yang tidak jelas ya.
Ya ini kalau ini Iya. saya sebenarnya mau sekali tuh ketemu yang namanya si Erben kalau untuk bahas masalah sejarah-sejarah ini ya. Dia tidak pernah mau kalau kita yang maju itu. Maunya dia sendiri yang ini tidak pernah, selalu menolak dia kalau ayo kita bahas masalah sejarah yang tertulis di apa namanya di kitab yang dia imani itu kita bandingkan mana yang benar, Ya dia tidak kadang bisa dia. Erben juga kan suka marah dia. Dia suka marah. Berapa kali itu saya ketemu emosi dia kalau untuk bahas sejarah itu saya. Ya kayaknya Pak Bang Arman dengan Pak Agus ini jauh dari perangkat. Udah Ya, ketiduran. mungkin dia udah ketiduran. Saya menyimak terus saya tadi tidak. Setiap harinya tadi saya simak dan pengetahuan baru memang lengkap dan terperinci Kalau artinya kalau moderator nggak boleh tidur. nggak boleh. Dan saya memang ini pengetahuan pelajaran bagi saya nih. Karena saya kan memang kurang literatur kalau dalam hal ini kan saya makanya saya sering sama Bang Iwan itu kalau untuk debat karena kalau saya sendiri saya tidak bisa memaparkan yang seperti seperti ini. Jelas saya akan kalah kalau penjelasan seperti ini yang harus dibawakan kalau ke oten-oten itu. Iyalah Jadi Bang Iwan. kalau Hmm, terima kasih ya banyak ini. Ya, luar eh, biasa. Nanti kita lanjutkan pertemuan ketiga. Yang keempat nanti baru ada sesi ya. Saya sudah kumpulkan sampaikan ke oten-oten yang siap untuk bertanya. Tadi ada sudah beberapa yang minta link. Saya bilang nanti dulu lah. oh Simak ada ya? dulu di YouTube. Udah ada. Iya sudah ada, sudah ada. Saya bilang simak dulu di YouTube. Nanti baru naik. Dia ingin menanggapi apa? Masalah Abraham. Ya, nggak apa-apa. Tunggu aja nanti kan biar dia Oh, penasaran dulu. Nanti kalau kita ada sesi sesi berjawab. Bagus sih kalau sudah ada yang tertarik dengan itu kan berarti menarik ini anunya iya iya kajiannya. iya. Hmm. Hmm. Oke, Pak Ali. Oke lah Bang Iwan, kita Ya, live dulu ini akan terhenti sendiri recordnya kalau kita sudah iya, tinggalkan. Kalau gitu saya duluan keluar Bang Iwan ya. Sini setengah iya, iya. satu. Mau Ah, ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam.